Shalom, Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa datang ke tempat ini. Jadi saya akan bawakan tentang transformation leadership. Saya Sherlina Kawilarang, Ketua Umum dari PGPI Pembaruan. Mungkin yang belum tahu, PGPI adalah Perkumpulan Gerakan Pantekosta Indonesia Pembaruan. Kita bicara bagaimana kita sebagai pemimpin di zaman milenial ini kita harus bisa bertransformasi. Namun transformasinya itu bagaimana? Transformasinya harus terarah berdasarkan Kristus pada saat Kristus hidup di dunia. Saudara, kenapa kita sebagai pemimpin gereja, pemimpin sinode harus bisa bertransformasi? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat ada di dunia? Kristus mempunyai dua kekuasaan, otoritatif dan kooperatif pada saat itu. Jadi kita sebagai pemimpin gereja sekarang dalam bertransformasi, kita nggak bisa kalau hanya otoritatif, karena zamannya sudah beda. Tapi kalau kita full demokrasi, kooperatif, juga nggak bisa, nggak jalan. Jadi kita harus mengkombinasikan antara kooperatif dan otoritatif. Kita boleh mendengarkan, semua silahkan berdiskusi, mengemukakan pendapatnya dari Sabang sampai Merauke. Tapi pada akhirnya, maka ketua umum yang memutuskan. Inilah yang dibilang mengenai kooperatif dan otoritatif. Apa yang dilakukan Yesus pada saat itu? Satu, sebagai pemimpin kita mengajar. Apa yang kita ajarkan? Ada yang mengajarkan firman, ada yang mengajarkan dengan perbuatan baik. Apapun yang kita ajarkan, itu harus selalu bertujuan pada kebaikan dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Keselamatan hanya didapatkan melalui Tuhan Yesus. Yang kedua, kita sebagai pemimpin ini harus apa? Melayani. Apa konsep melayani? Kadang-kadang ada pemimpin yang bukan melayani, tapi minta dilayani. Nah, ini saya ingatkan, kita harus menjadi servant leadership di sini. Apa artinya servant leadership? Kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan itu sama dengan pengaruh. Jadi sebenarnya kepemimpinan itu sama dengan pengaruh. Karena itu kenapa kita harus menjadi pemimpin yang baik? Supaya kita menularkan pengaruh-pengaruh, menyebarkan pengaruh yang baik. Kedua, melayani. Dalam melayani kita perlu memberikan yang terbaik. Kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Bapak Ibu, saya di organisasi PGPI Pembaruan ini, yang mana isinya semua adalah hamba-hamba Tuhan, dari yang junior sampai yang senior. Karena apa, Bapak Ibu? Mayoritas yang tanya, kalau ikut di PGPI Pembaruan ini dapat apa? Dan ujung-ujungnya yang ditanyakan, secara materi itu dapat apa? Apakah dapat bantuan dalam bentuk tunai atau gereja atau apa? Saya jawab apa? Kita ini anak-anak Tuhan, aliran Kristen Pantekosta. Kita sudah saatnya bersatu. Jadi di sini untuk kepentingan kita bersama, kita melayani, bukan untuk dapat apa dan apa yang dibagi. Jadi kita harus melayani, memberikan yang terbaik dan kebaikan tertinggi yang kita bisa lakukan untuk kepentingan umat manusia. Karena apa? Pada saat kita bersatu, orang akan melihat, kenapa ya orang Kristen ini bisa bersatu? Berarti apa yang diajarkan oleh pemimpinnya, apa yang dituliskan oleh Alkitab, itu dibuktikan dengan pengikut-pengikutnya yang masih ada di dunia saat ini. Yang ketiga adalah menjadi teladan. Kita sebagai pemimpin, kita harus memberikan teladan yang baik. Karena apa? Kalau kita memberikan teladan yang baik, pasti kita itu dihargai.
Namun kendalanya biasanya kalau kita memberikan teladan itu sulit ditiru ya. Karena hal-hal yang baik ini kan menyebarnya sulit. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik, menyebarnya lebih cepat. Coba Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, berita asli sama berita hoax, yang lebih cepat menyebar mana? Hoax. Berita baik dan berita yang memicu kontroversial, provokatif, mana yang lebih menyebar? Provokatif. Tapi kita anak-anak Tuhan punya konsep yang beda. Kita mau hidup memberikan teladan yang patut ditiru. Dan otomatis kita menjadi teladan, khususnya dalam bidang moral. Bapak Ibu, moral ini penting sekali. Bayangkan kalau kita punya pemimpin yang paling gampang aja, Pak Jokowi, baru terpilih, baru dilantik. Kalau presidennya bermoral dan presidennya tidak bermoral, beda enggak? Beda. Negara ini bisa kacau kalau tidak bermoral. Tapi kalau bermoral, pasti negara ini baik dan menjadi lebih baik. Kita bisa lihat Menteri Agama yang baru ditunjuk. Langsung headline-nya apa? Ini kita bukan bicara diskriminasi ya, kita bukan bicara apa. Tapi dia langsung bilang, saya Menteri Agama Republik Indonesia yang terdiri dari 5 agama yang diakui di negara Indonesia. Bukan Menteri Agama suatu agama tertentu. Jadi di sini apa contohnya? Kita tahu, kita bangga punya Menteri Agama yang punya moral yang baik. Sehingga kita umat Kristen Pantekosta punya pengharapan yang besar terhadap Menteri Agama yang baru. Punya pengharapan yang baik di dalam NKRI ini. Amin. Dan Bapak Ibu, tugas kita semua untuk terus mendoakan Menteri Agama yang baru ini. Karena kekuatannya ada di dalam apa Bapak Ibu? Doa. Yang keempat, tugas kita sebagai transformational leader adalah berdoa. Kenapa saudara? Doa mengubah segala sesuatu. Kalau sudah baik, kenapa perlu berdoa? Saudara akan mendapatkan kebaikan yang lebih dan lebih lagi. Kalau kondisi saudara biasa aja, dengan doa, kondisi saudara dibuat lebih baik. Dan kalau saudara kondisinya sedang tidak baik, tekunlah berdoa. Tunggulah waktu Tuhan untuk memulihkan keadaan saudara. Begitu juga saya mengajak karena peran agama ini penting. Maka kita harus terus mendoakan Menteri Agama yang baru ini. Sehingga semua yang dilakukan, kebijakan-kebijakannya, perilakunya semua adalah seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau nggak kita yang mendoakan, siapa lagi? Kan istilahnya semua berdoa untuk kepentingannya masing-masing. Kita umat Kristen Pantekosta punya kepentingan kan di negara ini? Punya. Jadi kita harus mendoakan Menteri Agama yang baru ini. Slide berikutnya. Pemimpin gereja. Kita sebagai pemimpin gereja, kita nggak cuma mengevaluasi orang-orang yang ada di bawah kita, tapi kita harus dapat mengevaluasi diri kita sendiri. Apa sih hasilnya daripada pekerjaan kita, kepemimpinan? Produknya kita ini apa? Dan tentunya kita mau kemajuan secara utuh dan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya tambahkan Bapak Ibu, sebenarnya kalau seluruh sinode Kristen Pantekosta yang ada di Indonesia bisa bersatu Sabang sampai Merauke, ledakan besar akan terjadi di Indonesia. Amin Bapak Ibu. Kita harus bersatu Bapak Ibu. Karena dengan persatuan ini tubuh Kristus menjadi kuat. Anak-anak Tuhan menjadi luar biasa. Karena kita ada belasan juta jiwa yang ada di Republik ini. Berikutnya, untuk menjadi pemimpin, entah itu pemimpin gereja, pemimpin sinode, pemimpin organisasi apapun, kita harus mempunyai kapasitas. Yang pertama, kapasitas dalam banyak hal. Yang kedua,
kita harus punya tanggung jawab. Walaupun kadang-kadang nggak ada orang yang berani bertanya kepada kita, tapi kita harus merasa ini tanggung jawab kita, ini harus kita kerjakan. Dan ketiga adalah pengabdian diri. Karena nggak cuma kapasitas, nggak cuma tanggung jawab. Kalau kita nggak punya pengabdian diri, itu nanti tujuannya bukan untuk pelayanan Tuhan, tapi untuk pribadi saya bagaimana. Jadi harus ada rasa pengabdian. Dan harus semuanya ini digabung dengan pola kepemimpinan yang tepat. Pola kepemimpinan yang di sini mungkin beda dengan pola kepemimpinan gereja Sumatera atau ada di Irian Jaya. Walaupun secara konsep sinode sama, tapi kan pasti ada beda sesuai dengan karakter manusia yang ada di sana itu bagaimana. Yang menjadi jemaat, menjadi pekerja, menjadi hamba-hamba Tuhan yang di sana. Jadi pola kepemimpinan ini sangat penting. Kita bicara mengenai peralihan dari cara memimpin tradisional menuju ke transformasional. Bapak Ibu kalau ditanyakan, kenapa ya kalau saya suka tradisional, kok disuruh pindah ke transformasional? Zaman sekarang siapa yang nggak ngerti Gojek? Nggak ada kan? Semua dari masyarakat paling bawah sampai masyarakat paling atas semua tahu Gojek. Kalaupun belum pernah memakai jasanya Gojek, tapi semua mengetahui Gojek. Dan bahkan sama presiden kita diangkat untuk jadi menteri pendidikan. Banyak orang yang merasa gak cocok ini. Pengusaha kerjanya Gojek disuruh jadi menteri pendidikan. Padahal sebenarnya apa Bapak Ibu maksudnya? Program Bapak Presiden di Kabinet Jilid kedua ini adalah peningkatan sumber daya manusia. Gojek ini mengubah kehidupan manusia. Contoh Bapak Ibu, kalau kita tadi mau membeli sesuatu, kita harus berangkat ke sana, makan di sana. Kalau dibawa pulang, setelah membeli dibawa pulang. Kalau kita nggak berangkat sendiri, pakai sopir. Namun sekarang kita bisa punya sopir-sopiran. Iya kan, sopir sementara cuma berapa menit untuk ngambil pesanan kita, entah itu makanan, entah itu barang, dan bisa kita makan di rumah kita. Nah ini kan suatu pilihan. Zaman menjadi canggih. Orang yang nggak punya sopir, nggak bisa bayar sopir bulanan pun bisa memakai sopir secara jam-jaman. Kan seperti begitu. Dan ini suatu imbas yang positif. Tapi setiap perubahan selalu ada positif dan negatifnya. Walaupun banyak positifnya. Apa negatifnya? Saya kebetulan punya teman. Dia punya depot kecil-kecilan. Awalnya laris sekali, untung. Dan semenjak Gojek ada dari tahun ke tahun, akhirnya dia tutup. Karena depotnya ini di sebuah apartemen. Dia bilang, kalau tadi pengunjung apartemen yang pesan dari depotnya dia, sekarang karena Gojek pilihannya banyak, depotnya dia jadi nggak laku. Di sini juga kita, church leader, perlu bertransformasi, mengikuti perubahan zaman. Karena apa? Dunia ke depan akan dikuasai oleh anak cucu kita yang masih muda-muda ini. Mereka punya pola pikir yang berbeda, tidak 100% sama dengan kita. Sehingga kalau kita tidak bertransformasi, mereka ini sulit menerima pengajaran kita, walaupun intinya sama. Tapi caranya ini mesti ditransformasi sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Dan untuk mencapai kepemimpinan transformasional itu, bagaimana saudara? Satu, karakternya. Kita itu harus punya karisma. Kalau nggak punya karisma, nggak mungkin bisa jadi pemimpin. Walaupun karisma sesuai dengan kepemimpinannya di level apa dan bidangnya. Dan bukan kebetulan, saudara, kita orang-orang tertentu punya karisma. Ini semua pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Dan misalnya kita yang tidak jadi pemimpin, bagaimana? Tuhan tempatkan kita unik masing-masing. Jadi kita nggak perlu semua harus jadi pemimpin, karena Tuhan punya rencana yang beda-beda atas kehidupan kita semua. Yang kedua,
kita harus bisa melakukan sharing vision, membagikan visinya kita ini bagaimana sih sebagai pemimpin. Karena kalau visinya hanya di diri kita sendiri atau orang-orang tertentu, tidak semua mengerti. Seperti presiden itu sebelum pemilu, mereka kan jalan turun kemana-mana campaign. Nah, kita juga mesti membagikan visinya kita ini apa. Dan yang berikutnya, nggak cukup kita membagikan visi, kita harus memberikan inspirasi, motivasi. Kita punya pengikut. Kalau nggak dikasih inspirasi, mungkin ada yang bisa menginspirasi sendiri, tapi tidak semuanya bisa. Dan yang bisa itu pun harus dikasih motivasi. Karena apa? Manusia, saudara, walaupun makhluk yang tertinggi yang diciptakan oleh Tuhan, manusia ini juga punya titik lemah dan titik jenuh. Yang mana kita ini kadang-kadang perlu saling menguatkan, perlu saling memotivasi. Jadi motivasi ini penting sekali. Dan yang berikutnya, enabling others to act. Kita itu sebagai pemimpin harus memastikan bahwa pengikut kita itu bisa berbuat seperti yang kita mau untuk dilakukan. Sehingga apa yang kita cita-citakan dalam visi kita itu bisa berhasil. Dan yang terakhir, encouraging the heart, memberikan semangat di hatinya. Saudara, seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Tapi hati yang tawar, disitulah menjadi titik lemah kita. Dan iblis masuk dari hati kita yang tawar itu. Jadi kita harus selalu memberikan semangat kepada hati kita. Dimulai dari hati kita dan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa, saudara? Tuhan melihat hati. Dan hati ini penting sekali. Dan yang terakhir rangkumannya adalah pemimpin dan pengikutnya harus bisa meningkatkan moral yang lebih tinggi dari waktu ke waktu untuk masuk ke dalam proses perubahan. Karena moral ini sangat penting sekali. Terima kasih saudara. Sekian prakarta dari saya. Tuhan Yesus memberkati.